Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita niatkan diri kita, mari niatkan kita semua untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Faqir Muhammad Abdul Qayyim. Semoga kita mendapatkan ilmu dari beliau al-hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, santriwan maupun santriwati Islamic Boarding School Mansatu Kota Pekalongan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya membadali lagi sebagai pengganti Bapak Ki Haji Ahmad Mujahidin yang beliau berhalangan untuk mengisi karena masih sakit, dan kita berdoa semoga beliau cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan setelah kemarin disambung oleh Ustadz Irham, maka saya menggantikan di minggu yang pertama ini di bulan November. Kita akan mengkaji tentang bab sabar yang terpaut pada hadis ke-6. Kalian bisa buka di kitabnya di Wa'an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang sehingga nanti mungkin ada part 1 dan part 2 di hadis yang ke-6 tentang bab sabar ya. Maka kalau saya nanti mungkin sampai di titik mana nanti bisa kalian menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Su'aibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kibara qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ila gulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaibin, lan saking sahabat Suhaib radhiya muga paling rindu sapa Allah anhu saking Suhaib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna setuhuni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad, kana ono malikun, sapa malikun raja utawa ratu, fimangkana ing dalem wong kang ana, fimangkana ing dalem wong kang ana, qablakum ing sak dhuwure qablakum ing sadurunge sira kabeh, wa kana lan ana lahu keduwe malik, wa kana lan ana lahu keduwe malik iku sahirun, wong kang ahli sihir. Falamma mongko
Falamma kibaraka mongko ari kala tuwa sapa sahir iku kala ngucap lil maliki maring ratu atau raja, ini sak temene ingsun qad kabirtu, teman-teman wis tuwa ingsun, teman-teman wis tuwa ingsun. Fab'ath mongko ngirimo sira, fab'ath mongko ngirime sira ilaya maring ingsun, ilaya maring ingsun, ingsun kuwi rujuke nang sahir utawa penyihir ya. Gulaman ing bocah enom, u'allimuhu bakal diajari utawa direksa sapa sahir fab'atha mongko ngirim sapa Malik raja ya, fab'atha mongko ngirim sapa Malik ilaihi maring sahir gulaman ing wong lanang utawa pemuda, gulaman ing pemuda yu'allimuhu kang mulang sapa sahir hu ing gulaman, hu ing gulaman, dikasih rujuk, kasih tanda. Seperti dalam pengajaran pegon kemarin saya sudah memberikan kiat-kiat cara menulis Arab pegon untuk mensiasati bagaimana kita menulis ketika kita di menulis di kitab-kitab yang kitabnya itu yang sudah kalian pegang, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Metodenya adalah dengan kasih biar sesingkat, tidak ditulis semua, maka ada mubtada, ada khobar, ada mongko utawa jawabnya ada, terus ada maf'ulnya ada ya. Saya lanjutkan dari ilaihi maring gulaman, ilaihi maring sahir gulaman ing pemuda yu'allimuhu kang mulang sapa sahir hu ing gulaman wa kana lan ana sapa gulaman pemuda fitori kihi ing dalem dudalane gulaman idza salaka nalika ngambah sapa gulaman idza salaka nalika ngambah sapa gulaman sapa rahibun pendeta faqa'ada monggo lungguh ilaihi maring rahib faqa'ada monggo lungguh sapa gulaman ilaihi maring rahib wasami'alan ngrungokake sapa gulaman, wasami'alan ngrungokake sapa gulaman kalamahu ing gunemane utawa ucapane rahib, kalama ing gunemane hu ing rahib ngono ya, rujuke di situ. Wakana lan ono idza atanalikane nekani sapa gulaman as-sahira ing sahir maro ing mongko lewat sapa gulaman birrohibi kelawan rohib wa qadalan lungguh sapa gulaman ilaihi maring rohib. Faida ata mongko nalikane teka sapa gulaman
as-sahira ing guru sihir. Darabahu mongko mukul ing gulaman. Mukul sapa sahir hu ing gulaman. Fasyaka mongko nulakake. Fasyaka mongko nulakake zalika ing mengkono-mengkono mukul ila rahibi maring rahib. Faqala mongko ngendika sapa rahib, idza hasyita nalikane wedi sira as-sahiru ing wong kang sihir. Fakul mongko ngucap sira habasani ngeker ingsun. Ahli sapa ahline ingsun. Ngeker iki bondo ya, ditahan intinya itu. Wa idza hasyita lan nalikane wedi sira ahlaka ing ahli ira. Fakul mongko ngucap sira habasani ing nahan ingsun sapa as-sahiru guru sihir. Ya, dari sini saja. Maka saya ulangi dari awal yang nantinya pembelajaran ini adalah sebuah cerita di mana ketika dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang raja di mana raja itu mempunyai seseorang ahli sihir, yang kekuatan sihir itu adalah kekuatan yang pada masanya itu tidak ada yang bisa menyangaini kekuatan sihirnya itu. Nah, dari pemaparan Rasulullah SAW, ketika tukang sihir itu sudah merasa tua dan sudah merasa bahwa ajalnya akan menjemputnya, maka si penyihir ini datang kepada raja, ya Malik atau ya penguasa, saya ini sudah tua. Maka ketika saya sudah tua dan saya sudah tidak bisa untuk melanjutkan tugas saya, tolong kamu mengirimkan satu kandidat atau seseorang yang nantinya saya akan mengajari orang ini untuk menguasai segala macam ilmu yang sudah saya kuasai. Maka kemudian fab'ats ila gulaman alimuhu sihra. Maka raja ini mengirimkan seorang anak pemuda. Anak pemudanya ini kalau di syarat diterangkan berumur sekitar 18 sampai 20 tahun. Ya. Pemuda ini dikirim oleh seorang raja ini dengan tujuan untuk anak ini bisa belajar dengan siapa? Dengan seorang yang ahli sihir tadi. Nah, ketika pemuda ini mau berangkat ke padepokan atau tempatnya seorang ahli sihir tadi, ada seorang pendeta Nasrani. Ada seseorang pendeta Nasrani yang di tengah-tengah perjalanan dilihat oleh anak pemuda tadi. Rasa penasaran pun muncul dari seorang pemuda tadi yang dikirim oleh raja. Kok ada seorang pendeta di majelis taklim di pinggiran, ya kalau sekarang ada perkumpulan. Maka anak pemuda ini penasaran, apa sih yang didakwahkan oleh seorang rohib tadi, ya? Nah,
seorang rohib ini menerangkan bahwasanya jika seseorang ini datang kepada tempat-tempat penyihir atau penyihir yang mempunyai kelebihan apapun, maka menurut seorang rohib ini adalah dianggap sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Sedangkan anak ini adalah anak yang luar biasa, mempunyai pemikiran yang relevan. Dia penasaran, mengapa kok kita datang kepada seorang penyihir, kok dianggap sebagai seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kata-kata itulah yang menarik dari seorang rohib tadi. Nah, ketika anak ini sudah mendengarkan pembelajaran atau petuah dari rohib tadi, maka anak ini berjalan lagi, melanjutkan perjalanannya untuk sampai di tempat penyihir tadi. Ya, ketika anak ini dikirim oleh seorang raja untuk belajar di padepokan sihir, tetapi pas ketika di jalan, anak ini berjalan dan menemui seseorang rohib atau seorang pendeta Kristiani, di mana pendeta Kristiani ini menyerukan ajaran-ajaran yang benar pada saat itu. Nah, ketika dia sudah melanjutkan perjalanannya dan tiba di mana? Di tempat seorang penyihir tadi, karena keterlambatan anak pemuda ini, maka anak pemuda ini dipukul dengan keras, ya, dipukul oleh guru penyihir tadi dengan keterlambatannya. Pak harinya, ya, wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir. Nah, pada saat paginya atau pada pertemuan selanjutnya, ketika dia itu mau berjalan menuju ke tempat penyihir, anak pemuda ini duduk lagi di majelisnya seorang rohib atau seorang pendeta tadi. Ketika dia sudah duduk di situ dan dia mengadu kepada seorang rohib tadi, "Wahai rohib, saya adalah seorang anak yang diutus oleh seorang raja untuk belajar sihir. Tapi saya mendengarkan ceramahmu, mendengarkan petuahmu, saya, jikalau ada seseorang yang belajar kepada sihir dan sihir itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka ketika saya sudah sampai di tempatnya guru saya yang penyihir tadi, saya dipukuli." Ya. Nah, ketika seseorang anak pemuda ini mengadu kepada sang rohib, sang rohib atau pendeta tadi berkata, "Faqala idza hasyita sahir faqul hasabasni ahli." Jikalau engkau takut pada penyihir itu, katakanlah, faqala fasyaka dzalika ila rohib, faqala idza hasyita sahir faqul habasani ahli. Bahwa engkau ditahan jika engkau sudah sampai di tempatnya penyihir nanti, jangan ngomong kalau kamu mengaji di sini, tetapi berkatalah bahwasanya saya ketika mau berangkat saya ditahan oleh keluarga saya. Ya. Terus, dan jika kamu takut mengatakan itu, dan jika engkau takut pada keluargamu, maka katakanlah, wa idza hasyita ahlaka faqul habasani sahir. Ya. Jika engkau jika engkau takut, kamu mengatakan saya itu ditahan oleh keluarga saya, maka kamu berkata, saya ini bahwa engkau ditahan oleh penyihir, ya, penyihir. Ya. Ini masih melanjutkan karena hadisnya panjang sekali. Saya lanjutkan sampai titik lanjutannya lagi.
sampai komanya lagi ya. Fabainama mongko ing dalem wedal sapa huwa utawi gulam ala zalika iku ala zalika ing atase mengkono-mengkono riwariwine gulam ya. Fabainama mongko sak wedaling wedal sak ya. Fabainama mongko ing dalem salah sidine dina ya. Huwa hiya gulam ala zalika ing atase mengkono-mengkono if ata riwariwine gulam al ladabatin ing atase dabah azimatin kang agung azimatin kang agung ya. Ya. Saya ulangi lagi ya. Fabainama mongko ing dalem salah swijine dina huwa hiya gulam ala zalika ing atase riwariwine gulam ing atase mengkono-mengkono riwariwine gulam ya. Id ata nuli neka sapa gulam ala dabatin ing atase dabah itu macan ya, adimatan kang gedhe qad habas satinas kang teman-teman ngendekake sapa annasu para menungso. Faqala mangko ngucap sapa gulam al yauma ing dalem dina weruh a'lamu fa al yauma a'lamu ing dalem dina weruh as-sahiru ana toh sahir afdalu ing luwih utama amir raghibi ya amir raghibi Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini agak rujukannya di mana ini sebentar. Saya ulangi dari Fabainama mongko salah swijining dina wa ya gulam ala zalika ing atase mengkono-mengkono id atan riwariwine gulam ala dabatin ala id ata nalikane teka sapa gulam ala dabatin ing atase macan adimatan kang gedhe qad habasatin nas mongko qad habasinas kang teman-teman ngendekake sapa menungso para menungso. Faqala mongko ngucap sapa gulam al yauma ing dalem dina al yauma alam ing dalem dina weruh as-sahiru luwih apik-apike penyihir. As-sahiru ing penyihir iku afdalu luwih utama amir raghibi setuhune raghib utawa pendeta afdalu
luwih utama ngendi? Ya. Ini fa'akhadha mongko ngalap gulam hajaron ing watu faqala ngucap sapa gulam Allahumma in kana amrur raghibu ahabbu ilaika min amris sahiri. Ya. Fa'akhadha mongko ngalap gulam hajaron ing watu faqala ngucap sapa gulam, ya gulam ki wong lanang mau, ya Allahumma he Allah ing kana lamun ana amru rahibu apa perkara-perkarane rahib ahabbul luweh demen den demeni ya ilaika maring sira min amri sahiri saking timbang perkarane sahir atau penyihir faqtul ya faqtul mongko mejahi panjenengan hadhihi ing ikilah dabah utawa hadhihi dabati ing ikilah dabah hatta yamdiya hingga padha liwat sapa annasu para menungso. Ya. Faroma mongko belang gulam ing dabah. Faroma mongko belang gulam ing dabah. Ha ing dabah ya. Faqatalah mongko mati gulam ing dabah. Wa mamdon nasu lan liwat sapa. Wa mamdo lan liwat sapa annasu para menungso. Fa'ata mongko nekani sapa gulam ar-raghibu ing raghib fa akhbarahu lan nalikane critakake ing raghib faqala mongko ngendi dawuh sapa marang gulam lahu kedue raghib ai bunayya he anak lanang si ingsun he anak lanang ingsun ya al yauma ing dalem dina iku afdhalul luwih utama minni setinimbang ingsun qad balanggo mongko temen-temen tumeka min Amerika saking perkara ira ma'ara ing barang kang weruh ingsun ing emak. Nah, ini penjelasannya lebih singkatnya adalah ketika pemuda tadi setelah beberapa hari pemuda tadi mendapati ada seseorang ada perkumpulan orang yang berjalan dan perjalanan mereka dihadang oleh macan yang sangat besar. Lalu maka kekuatan apa selama ini anak ini sudah diajari oleh pendeta dan diajari oleh penyihir tadi. Maka anak ini di dalam hatinya mengutarakan begini. Kuat manakah antara pembelajaran yang saya lebih utama mana penyihir ini dengan seorang pendeta Kristiani ini, ya. Nah, anak pemuda ini penasaran. Lalu dia mau mengambil sebuah batunya besar, ya. Dan anak ini berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila perkara pendeta itu lebih engkau cintai di sisimu daripada perkara-perkara penyihir yang saya sudah belajar padanya, maka matikanlah binatang atau macan ini. Maka anak ini berdoa, ya Allah, jika pendeta yang lebih engkau cintai menjadikan wasilah
untuk mematik batu ini saya lemparkan, engkau matikanlah macan ini, ya. Nah, anak ini langsung melemparkan sebuah batu ini ke macan tadi, ke sebuah dabah tadi, ya. Lalu disaksikanlah macan ini terus mati, ya. Setelah mati, orang-orang yang tadi berkumpul karena dihadang oleh macan tadi bisa melanjutkan perjalanannya, ya. Nah, sampailah anak ini sampai di pengajian di sebuah perkumpulan tadi dan melanjutkan perjalanan untuk mengalap berkah di kajian seorang pendeta tadi. Dan ketika anak ini sampai di hadapan gurunya seorang pendeta tadi, bukan seorang penyihir, anak ini bercerita kepada, wahai guruku, saya sudah mengamalkan, saya di jalan tadi begini yang melemparkan batu ini, dan saya berdoa kepada Allah, jika engkau adalah orang yang dikasihi Allah dan dekat denganmu, maka dengan wasilah batu ini saya melemparkan batu ini dan macan ini mati. Dan itu saya buktikan, wahai Rohib, katanya pemuda tadi. Maka Rohib pun mengatakan, hei anakku, engkau sekarang lebih mulia dari itu. Engkau lebih mulia daripada aku sendiri. Keadaanmu sudah sampai di situ tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Seorang rohib tadi merendah karena anak ini sudah membuktikan kekuasaan Allah lebih dulu daripada dia. Nah, seorang rohib tadi juga mengatakan, jika sesungguhnya engkau akan terkena cobaan. Nah, jikalau engkau memperoleh cobaan nantinya, maka ya engkau jangan menunjuk kepadaku, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hadis. Hadis ini masih berlanjut. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Mujahidin, dan semoga kita berdoa semoga Bapak Mujahidin bisa beraktivitas kembali dan sehat kembali, ya. Kurang lebihnya minta maaf jika ada penjelasan yang kurang paham dan kurang dipahami, maka itu kesalahan saya sendiri dan itu bukan kesalahan dari kamu semua, ya. Maka pada pertemuan kali ini kita akhiri, semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalankan kehidupan ini dengan keadaan yang sabar menerima cobaan, sabar menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila ahmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.